Kylian Mbappé dikabarkan membuat pilihan mengejutkan. Dia disebut memilih Liga Inggris sebagai tujuan berikutnya. Mbappé akan berstatus bebas transfer tahun depan. Liverpool dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 200 juta pound sterling untuk memboyong Mbappé. Namun, menurut Independent, jika Mbappé pindah ke Inggris, Arsenal akan menjadi pilihan pertamanya. Mbappé dikatakan telah mencatat kemajuan pesat yang telah dibuat Mikel Arteta dalam meregenerasi Arsenal. Di sisi lain, PSG tetap bersikukuh bahwa mereka akan terpaksa menjual Mbappé musim panas ini jika dia tidak siap untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Posisi saya sangat jelas dan saya tidak akan mengulanginya setiap saat, kata Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Kami ingin Kylian bertahan, tetapi jika dia ingin bertahan, kami ingin dia menandatangani kontrak baru, lanjutnya. PSG jelas tak mau rugi dengan membiarkan aset terbaik mereka pergi secara gratis. Kami tidak ingin membiarkan pemain terbaik di dunia pergi secara gratis, itu tidak mungkin. Jendela transfer musim panas berlangsung hingga tanggal 1 September. Itu berarti, masih banyak waktu untuk konfirmasi keluarnya Mbappé dari PSG. Sebelumnya, Mbappé mengatakan PSG tak perlu risau dengan sikapnya. Saya sudah membicarakan hal ini dan saya sudah mengatakan bahwa saya bertahan di PSG. Alvaro Morata menyatakan ingin bergabung dengan AC Milan, dan menolak pendekatan dari AS Roma. AC Milan sedang berburu penyerang baru di musim panas ini, dan sepertinya mereka telah mengalihkan fokus kepada Alvaro Morata. Morata sangat ingin kembali ke Italia bersama keluarganya dan ingin bergabung dengan Milan, menolak tawaran menggiurkan dari tim asal Arab Saudi. Menurut laporan terbaru edisi cetak Gazzetta dello Sport, merinci bagaimana Morata bersedia menurunkan gajinya untuk mendorong kepindahannya ke Milan, yang telah menyiapkan kontrak 4 tahun senilai 5 juta euro per musim. Pihak Rossoneri saat ini hanya perlu menyelesaikan proses negosiasi dengan pihak Atletico Madrid. Namun pihak manajemen masih berharap nilainya bisa menurun, dan sekarang upaya negosiasi terus dilakukan dengan penawaran terbaru sebesar 12 juta euro. Dalam beberapa pekan terakhir, AS Roma juga berusaha menjajaki kepindahan Morata, namun mantan pemain Real Madrid dan Juventus tersebut menolaknya karena ingin bermain di Liga Champions. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag berterima kasih kepada David De Gea yang resmi meninggalkan klub. Ten Hag mengatakan bahwa De Gea menjadi salah satu alasan dirinya memiliki musim debut yang baik. De Gea resmi tidak memperpanjang kontraknya bersama United dan mengakhiri petualangan 12 tahunnya bersama klub. Ten Hag berkomentar soal kepergian kiper asal Spanyol itu. Dibutuhkan kualitas dan karakter yang hebat untuk mencapai level bahkan memainkan satu pertandingan untuk Manchester United, ucap Ten Hag. Memenangkan penghargaan Player of the Year dari fans dan rekan setimnya, masing-masing dalam 4 kesempatan, menunjukkan level performanya dan dia akan selalu dikenang sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah klub. David De Gea mengucapkan salam perpisahannya lewat media sosialnya. Dia mengatakan saat ini sudah saatnya mencari tantangan baru. Saya hanya ingin mengirimkan pesan perpisahan ini kepada semua pendukung Manchester United, kicau De Gea lewat Twitter-nya. Manchester akan selalu ada di hati saya, Manchester telah membentuk saya dan tidak akan pernah meninggalkan saya. Jurnalis Rudy Galetti telah membuat dunia sepak bola heboh dengan laporannya baru-baru ini yang mengklaim bahwa Real Madrid sedang dalam tahap memulai diskusi dengan Paris Saint-Germain terkait potensi perekrutan Kylian Mbappé. Menurut Rudy Galetti, Real Madrid sangat ingin mengamankan jasa pemain berbakat asal Prancis itu sebelum akhir Juli. Kylian Mbappé hanya memiliki 12 bulan tersisa dalam kontraknya di Parc des Princes. Berbicara kepada wartawan belum lama ini tentang spekulasi seputar masa depan jangka panjang Mbappé, Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, tak menutup peluang melepas sang pemain pada musim panas ini jika enggan menekan kontrak baru. Itu adalah keputusan yang harus dia ambil pekan depan, atau paling lama dalam 2 pekan ke depan, ujar Al-Khelaifi. Kepindahannya ke Real Madrid tidak diragukan lagi akan menimbulkan kegembiraan yang luar biasa di kalangan para penggemar dan para pengamat.
Gareth Bale menegaskan dirinya sama sekali tak pernah berseteru dengan Cristiano Ronaldo, ketika keduanya saling bahu-membahu di Real Madrid. Setelah meledak penampilannya di Premier League, Real Madrid merekrut Gareth Bale dari Tottenham Hotspur pada tahun 2013. Kepindahan Bale kala itu menimbulkan omongan kalau kehadirannya membuat situasi kamar ganti Santiago Bernabeu panas. Namun dalam wawancaranya bersama The Times, Bale menegaskan dirinya sama sekali tak pernah punya masalah dengan CR7. Semua pemain baik. Saya tahu orang akan membicarakan ini, hubungannya dengan Ronaldo, tetapi saya tidak pernah punya masalah dengan satu orang pun di Madrid. Sejujurnya saya begitu menikmati waktu saya di sana kecuali ketika saya sempat mengalami beberapa fase sulit di atas lapangan. Penyerang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, membuat pernyataan terkait masa depannya yang membuat rumor ke Real Madrid semakin menguat. Kylian Mbappé masih sulit dipahami mengenai masa depannya. Kontrak pemain berusia 24 tahun ini akan berakhir pada 2024, dan rumor mengenai kepindahannya ke Real Madrid terus bergulir. Dalam sebuah wawancara dengan France Football, Mbappé menyampaikan pesan samar tentang masa depannya. "Saya adalah seorang pesaing," kata Mbappé kepada media Prancis tersebut. "Ketika saya bermain, tujuannya adalah untuk meraih kemenangan. Saya tidak akan pernah puas dengan kemenangan, apalagi trofi yang belum pernah saya menangkan seperti Liga Champions." Komentar Mbappé hanya memicu spekulasi tentang potensi kepindahannya ke Madrid. Dengan kontraknya yang hampir habis, situasinya menjadi semakin kompleks, menempatkan PSG dalam posisi yang sulit. Negosiasi antara PSG dan sang pemain serta potensi ketertarikan dari Madrid akan menentukan hasilnya. Seiring berjalannya bursa transfer dan kontrak Mbappé yang semakin menipis, spekulasi seputar masa depannya akan terus berkembang. Cara David De Gea meninggalkan Manchester United sangat disayangkan oleh Bruno Fernandes. Kontrak De Gea bersama MU habis pada tanggal 30 Juni tahun 2023 lalu. Setan Merah sempat dirumorkan akan mengontrak kembali kiper asal Spanyol tersebut. Namun, De Gea dan MU tak menemukan kesepakatan untuk ikatan kerja sama baru. Alhasil, De Gea pada akhirnya harus angkat kaki dari Old Trafford. De Gea mengumumkan kepergiannya dari Manchester United lewat akun Twitter pribadinya. "Saya hanya ingin menyampaikan pesan perpisahan ini kepada semua pendukung Manchester United," tulis De Gea. De Gea menghabiskan sebagian besar kariernya di MU. Bruno Fernandes menilai De Gea layak mendapatkan cara yang lebih baik. "Anda pantas mengucapkan selamat tinggal di stadion dengan semua penggemar bersorak untuk semua kenangan indah Anda," tulis Bruno Fernandes. "Anda membuat sejarah di klub dan nama Anda tidak akan dilupakan, dan tidak ada yang bisa mengambilnya." Luka Romero kini telah resmi menjadi pemain AC Milan, dan kini klub harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan sang pemain muda berbakat tersebut. Pemain sayap Argentina berusia 18 tahun tersebut telah menandatangani kontrak 4 tahun bersama Rossoneri. Luka Romero hampir tidak tampil di bawah asuhan Maurizio Sarri musim lalu, dengan hanya bermain selama 276 menit dalam 12 penampilan di semua kompetisi. La Gazzetta dello Sport merinci bagaimana pelatih Stefano Pioli akan mengevaluasi sang pemain secara menyeluruh di kamp pelatihan pramusim mendatang. Kemungkinan besar Romero dapat menemukan dirinya berada di posisi cadangan di sayap kanan. Namun perlu diingat, Rossoneri juga masih punya Alexis Saelemaekers yang hingga kini statusnya masih belum dipastikan. Pakar transfer Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru mengenai masa depan bintang Manchester City, Kyle Walker, di mana Bayern Munich sedang berusaha mengejar kesepakatan untuk mendatangkan sang pemain bertahan. Kyle Walker bergabung dengan The Citizens sejak didatangkan dari Tottenham Hotspur dengan nilai transfer sebesar 45 juta pound sterling plus bonus pada tahun 2017. City sangat ingin mempertahankan pemain internasional Inggris tersebut, karena Joao Cancelo tampaknya akan segera hengkang. Sementara itu, Thomas Tuchel bertekad untuk membujuk sang bek sayap ke Bayern Munich. Kyle Walker akan membuat keputusan akhir tentang masa depannya dalam waktu dekat, tulis Fabrizio Romano di Twitter.
Manchester City menawarinya kesepakatan baru untuk bertahan dan menjadi bagian penting dari proyek ini, tetapi Bayern mendesak untuk merekrutnya, khususnya Thomas Tuchel yang menginginkannya sebagai salah satu target prioritas. AS Roma secara resmi mengumumkan kembalinya Diego Llorente, yang kembali bergabung dengan klub dengan status pinjaman dari Leeds United. Dengan penampilannya yang konsisten, AS Roma sangat ingin mempertahankannya untuk musim depan. Seperti yang diumumkan hari ini, Llorente telah kembali ke Roma dari Leeds dengan status pinjaman selama 1 tahun. Tidak ada klausul permanen yang melekat, jadi dia akan kembali ke Inggris di musim panas mendatang. Laporan menunjukkan bahwa Giallorossi berharap untuk memasukkan opsi pembelian atau klausul kewajiban untuk membeli dalam kesepakatan tersebut, namun kedua klub tidak mencapai kata sepakat terkait harga yang harus dikeluarkan. Hal inilah yang kemudian jadi kenyataan, di mana musim lalu mereka harus terdegradasi ke divisi kedua setelah hanya menempati posisi ke-19 di Premier League.